Bab 3561. Ketika itu dikatakan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa ledakan. Jack dan Rudy langsung melihat ke arah sumber ledakan. Ketiga binatang itu sudah mulai bertarung dengan 8 prajurit, dan gelombang energi dari berbagai warna bisa terlihat. Bahkan jika jaraknya jauh, Jack tahu bahwa ke-8 prajurit itu bukan tandingan ketiga binatang buas itu. Lagi pula, ketiga binatang itu tidak lemah. Teknik lahir alami mereka berada di peringkat tengah Dewa Pamungkas. Jika ketiga binatang itu adalah prajurit, mereka akan berdiri di puncak hierarki. Ke-8 prajurit itu mungkin tidak lemah, tetapi mereka masih belum setingkat dengan ketiga binatang itu. Untungnya, mereka memiliki angka sehingga mereka memulai dengan lapangan permainan yang setara. Namun, itu tidak akan bertahan lama dan akan segera dihancurkan. Rudy mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Ada apa dengan situasinya?" "Jack, otakku sedang penuh sekarang. Katakan saja padaku, aku tidak bisa memahaminya." Jack mengangguk, Heartblood hanya dapat dikumpulkan ketika seseorang masih hidup. Begitu mereka mati, itu tidak akan ada nilainya tidak peduli berapa banyak yang dikumpulkan. Jadi, mereka harus menjaga para prajurit itu tetap hidup jika mereka menginginkan Heartblood. Binatang buas itu bukan pejuang dari dunia kelas 2. Binatang itu memiliki permusuhan alami terhadap manusia. Saat binatang itu menyerang, mereka menyerang untuk membunuh musuh mereka. Jika mereka membunuh manusia, mereka juga akan mendapatkan manik-manik darah. Aku sudah mengatakannya, para prajurit itu ingin mengumpulkan Heartblood, mereka tidak hanya ingin membunuh. Rudy segera memahaminya. Jika mereka membidik Heartblood, maka mereka perlu menjamin bahwa kelompok 8 tidak dibunuh oleh binatang buas. Namun, tidak mungkin mereka yang ada di sana dapat mencapai itu. Itu sebabnya Jack mengatakan ada yang salah dengan situasinya dan tidak langsung menyerang. Rudy berkata dengan serius, "Jadi, menurut Anda orang-orang menunggu di sini?" Jack menarik napas dalam-dalam, "Ya, ini bukan lagi hanya kecurigaan. Aku sudah yakin akan hal itu." Dua orang yang sebelumnya memimpin binatang itu terus-menerus berkomunikasi untuk bertukar lokasi, tetapi mereka seharusnya berkomunikasi dengan yang lain, prajurit dari dunia kelas 2 juga. Jack berhenti sejenak sambil menyipitkan matanya dan melanjutkan, "Ini adalah plot yang sangat besar, tapi itu hanya menargetkan ke-8 prajurit itu. Bahkan jika mereka membunuh ke-8 prajurit itu dan mengumpulkan semua Heartblood, masih ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan. Cari tahu." Rudy melebarkan matanya, "Menurutku itu sangat berharga. Jack, pikirkan saja, 8 dari mereka memiliki cukup banyak kunci emas. Ketika 8 dari mereka mati, kamu tidak hanya akan mendapatkan Heartblood, tetapi emas kunci juga. 3 monster itu juga tidak murah. Setelah membunuh 8 prajurit, aku ragu mereka akan melepaskan monster itu." Jack berbalik karena terkejut. Dia sedikit mengangguk, "Kamu benar. Kamu memukulnya tepat di kepala. 8 dari mereka pasti tujuannya, tapi ketiga binatang itu juga. Setelah membunuh ketiga binatang itu, mereka tidak hanya akan mendapat hadiah, binatang buas memiliki core yang juga bisa dijual dengan harga tinggi. Pasti worth it." Rudy mengangguk. Jack menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, "Jangan pergi. Kita harus mencari yang bersembunyi dulu." Bang! Rubah menyapu tanah, mengirimkan awan debu. "Syukurlah," Dagda dengan cepat mengelak, "atau itu akan menjadi darahnya, bukan debu." Bab 3562. Red Fox Beast sangat sulit untuk dihadapi. Itu cepat dan cakarnya sangat tajam, senjata biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cakarnya. Dagda mengatupkan giginya dan matanya memerah. Dia mencengkeram lengan kirinya. Tidak peduli seberapa cepat dia mengelak, dia masih terluka oleh cakar tajam meskipun dia tidak terbunuh oleh rubah. Syukurlah, lukanya tidak terlalu dalam dan tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Namun, itu berarti pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Mungkin ada 8 dari mereka, tapi mereka masih bukan tandingan ketiga binatang itu. Binatang buas tidak pernah hidup bersama secara harmonis, tetapi ketika mereka menghadapi lawan yang sama, mereka akan bekerja sama. Eren menyeka keringat dari dahinya. Teknik kelahiran alami Crimson Tortoise tidak bisa dianggap enteng. Setiap kali menggunakan teknik ini, suhunya akan meningkat secara dramatis. Sebelumnya, dia baru saja menghindari ledakan,
tapi dia masih gagal menghindari suhu tinggi. Jika dia tidak mengelak cukup jauh, bahkan alisnya akan terbakar. Kedelapan prajurit semuanya membentuk lingkaran. Mereka bekerja sama untuk bertarung dan tidak meninggalkan lubang. Itulah satu-satunya cara mereka nyaris tidak berhasil bertahan. Eren terengah-engah sambil berkata, Dagda, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita harus melarikan diri. Dagda mengangguk, dia juga mencari kesempatan. Mereka diserang dari 3 arah oleh binatang buas, jadi satu-satunya cara bagi mereka untuk melarikan diri adalah ke arah selatan. Namun, 3 prajurit dari dunia kelas 2 berdiri di sana dan memandang dengan dingin. Dagda tidak tahu seberapa kuat ketiganya, tapi mereka pasti tidak lambat. Mereka pasti telah mempelajari beberapa teknik kecepatan berperingkat tinggi, itulah sebabnya ketiga binatang itu tidak berhasil mengejar ketinggalan. 8 dari mereka malah menjadi target. Ketiga prajurit itu tidak pergi dan hanya menonton dengan dingin. Jelas bahwa mereka bertiga sengaja memancing binatang buas itu ke sana. Jika 8 prajurit melarikan diri ke arah itu, mereka pasti akan dihentikan. Kemudian, mereka akan menghadapi serangan dari keempat sisi, dan situasinya akan menjadi bencana. Orang di belakang Dagda adalah orang yang menyuarakan menentang kepergiannya sebelumnya. Orang itu memiliki ekspresi masam di wajahnya, aku sangat menyesali semuanya. Aku tidak percaya orang-orang ini sangat tercela. Bahkan sebelum dia melangkah ke bagian yang lebih dalam dari wilayah dalam, mereka masih menggunakan cara-cara yang tercela untuk melawannya, kita. Dagda berteriak, apakah ini waktunya untuk mengatakan ini? Diam saja. 400 meter dari pertempuran, ada formasi penyembunyian yang rumit. Formasi itu memiliki 3 orang di dalam yang dengan dingin mengamati pertempuran. Mereka menunggu saat yang tepat ketika kedua belah pihak terluka parah. Kemudian, mereka akan bergegas keluar dan menyerang kedua sisi dengan 3 lainnya. Mereka berenam akan bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Yang berdiri di depan adalah Goran Minsk, dari dunia kelas 2, Triflame Continent. Di belakangnya ada rekan-rekan muridnya, Morrison dan Reyes. Goran mengangkat alis dan berkata, kurasa mereka akan bisa bertahan selama 5 menit lagi. Apakah ada di antara kalian yang mau bertaruh? Aku akan bertaruh 3 kunci emas. Morrison tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, Goran, kamu terlalu kaya. Kamu baru saja mengeluarkan 3 kunci emas untuk bertaruh begitu saja. Aku tidak mampu membelinya. Jika aku kalah, aku akan memusnahkan. Reyes mengejek Morrison, berkata dengan jijik, dan kamu menjadi sangat tidak bahagia ketika aku menyebutmu pelit. Bisakah kamu benar-benar tidak membeli 3 kunci emas? Kamu punya lebih dari 30. Kamu sudah merasakan sakit hanya dengan 1/10 dari kunci. Bibir Morrison berkedut saat dia memandang Reyes dengan sedih, aku tidak menghabiskan uang dengan sembrono seperti yang kamu lakukan. Aku hanya ingin menjaga uangku dengan benar. 3 kunci emas lagi mungkin benar-benar memberiku harta dengan peringkat lebih tinggi. Itu mungkin bernilai beberapa kali lebih banyak. Reyes mencemooh, bermimpilah. Apakah menurutmu orang yang merancang dunia berputar itu idiot? Dengan hanya 3 kunci, kamu menginginkan tingkat harta yang sama sekali berbeda. Bab 3563. Apakah kamu benar-benar berpikir kecerdasanmu dapat dibandingkan dengan para pahlawan kuno? Itu satu hal untuk membicarakannya ketika hanya kita, tapi pastikan kamu tidak membiarkan orang luar mendengarmu. Kalau tidak, mereka pasti akan menertawakanmu. Aku bahkan akan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalamu. Mereka akan mulai mempertanyakan bagaimana orang bisa masuk ke klan kita. Saat itu dikatakan, Morrison praktis menginjak kakinya dengan marah. Wajahnya memerah ketika dia menunjuk ke arah Reyes, apa yang kamu katakan, kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Goran, baiklah, kalian berdua diam. Kenapa kalian bertengkar sekarang? Saat mereka sedang bertengkar, Jack perlahan menutup posisi mereka dengan topengnya. Dengan formasi penyembunyian, mereka bertiga sama sekali tidak bisa dilihat oleh siapapun di luar. Sebidang tanah itu akan tampak benar-benar kosong. Tentu saja, jika pihak lain tidak menyentuh formasi. Saat disentuh atau siapapun masuk ke area tersebut, mereka akan merasakan sesuatu yang salah. Siapapun dengan energi jiwa yang lebih tinggi bahkan dapat melihatnya dengan segera.
Ketika mereka bertiga melihat seseorang ada di sana, mereka segera menutup mulut saat menatap orang itu. Orang itu mengenakan jubah hijau dan topeng putih. Dia sendirian, dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya. Hanya saja orang itu berjalan pelan seolah-olah dia hanya jalan-jalan. Mereka kurang dari beberapa ratus meter jauhnya dari pertempuran. Siapapun akan dapat mendengar apa yang sedang terjadi. Goran mengangkat alis saat dia dengan dingin menatap Jack, mengamati setiap gerakan Jack. Jack jelas mendengar apa yang terjadi. Orang normal manapun akan pergi untuk memeriksa suaranya, tetapi orang ini tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat ledakan itu, orang itu sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Berjalan melewati formasi penyembunyian, Jack tidak mengalihkan pandangannya saat dia terus berjalan ke depan. Melihat tidak ada reaksi dari Jack, Goran santai. Orang itu mungkin hanya lewat, dan tidak akan mengganggu rencana mereka. Goran memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Jack telah berputar dalam satu lingkaran besar sebelum kembali ke tempat asalnya, dan Rudy tetap bersembunyi sepanjang waktu. Ketika dia melihat Jack kembali, dia berlari dengan bersemangat. Apakah kamu menemukan mereka? Kamu pergi dengan begitu berani, apakah kamu benar-benar tidak memberitahu mereka? Jack berjalan ke sisi Rudy, aku menemukan mereka. Jangan khawatir, mereka tidak akan disiagakan. Orang-orang itu punya rencana besar, jadi mereka pasti sudah merencanakan semuanya. Tidak mungkin mereka hanya bersembunyi di sudut. Mereka akan melakukannya untuk memasang formasi penyembunyian. Mereka yang ada di dalam bisa melihat keluar, tapi mereka yang di luar tidak akan bisa melihat ke dalam. Jika aku prajurit biasa, aku tidak akan menemukan tempat persembunyian mereka, tapi itu karena aku bukan prajurit biasa. Penyembunyian sederhana formasi seperti itu penuh dengan kelemahan. Rudy melebarkan matanya. Dia belum pernah mendengar kelemahan apapun sebelumnya. Di mata Rudy, formasi penyembunyian adalah formasi yang sangat tinggi. Itu juga sangat berharga. Selain itu, dia telah melihat di buku sebelumnya bahwa tidak mungkin untuk menyadarinya tanpa benar-benar menyentuhnya atau memiliki energi jiwa yang tinggi. Mengapa malah penuh kelemahan di mata Jack? Itu adalah evaluasi yang sama sekali berbeda. Apakah dia hanya tidak berpengalaman? Sebenarnya, itu bukan karena Rudy tidak berpengalaman. Bukan hanya Rudy, bahkan prajurit dari dunia kelas 3 atau 2 pun tidak akan memahami Jack. Jack hanya mengatakan ada banyak kelemahan dengan bantuan ingatan yang diperolehnya. Dengan ingatan itu, formasi penyembunyian tidak berguna di mata Jack. Bab 3564. Lagi pula, ingatan Jack berasal dari para ahli di puncak dunia kelas 1. Para ahli itu harus melalui banyak hal untuk mencapai level mereka. Apa yang telah mereka lihat dan alami bukanlah sesuatu yang biasa ditemui oleh prajurit biasa. Orang-orang itu mengira bahwa formasi penyembunyian mereka akan dapat menghalangi persepsi siapapun, tetapi di mata Jack, itu sama sekali tidak berguna. Formasi penyembunyian memiliki fluktuasi energi yang unik. Jiwa Jack sangat kuat, dan dia langsung merasakannya. Tempat formasi itu sepertinya tidak cocok dengan daerah sekitarnya. Formasi sederhana seperti itu tidak mungkin dihadapi oleh orang lain, tetapi mereka hanya dipenuhi lubang di mata Jack. Hanya dengan menggunakan jiwanya untuk mengubah beberapa rune energi, dia akan dapat melihat ke dalam dengan segera. Dia telah dengan jelas melihat ketiganya mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga memiliki jubah yang khusus untuk prajurit dunia kelas 2. Selain itu, sangat mudah untuk mengatakan dari kebanggaan di wajah mereka bahwa mereka bukanlah prajurit biasa, dan tidak lemah. Rudy berdiri di sana diam-diam, melihat ekspresi Jack. Dia mengerutkan kening. Selalu berubah dan berkata dengan cemas, mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Haruskah kita membantu mereka? Ledakan terus terdengar di depan, dan berbagai gelombang energi terus berbenturan di udara. Kedelapan prajurit semakin lemah dan semakin lemah. Bahkan jika mereka hampir tidak bertahan, Rudy yakin mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin menyelamatkan 8 prajurit itu. Namun, saat Rudy mengatakan itu, dia merasa sedikit bersalah. Dia merasa cemas, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Mereka harus mengandalkan Jack untuk membalikkan keadaan. Rudy mengatupkan bibirnya, tiba-tiba merasa dirinya sama sekali tidak berguna.
Tepat ketika dia ingin menarik kembali kata-katanya, Jack tiba-tiba berkata, "Masuklah ke Master Seat sekarang. Serahkan sisanya padaku." Setelah itu, Jack melambai, dan kekuatan ruang yang padat mulai menyelimuti Rudy, tiba-tiba menyebabkan Rudy menghilang. Bagaimanapun, mereka berada di area berbahaya. Jika seorang pejuang yang kuat melihat Rudy di sepanjang jalan dan memutuskan untuk membunuhnya, tidak mungkin Rudy bisa melawan. Lagi pula, keterampilan Rudy hanya cukup untuk kota level 9. Jack menoleh untuk melihat pertempuran yang jauh. Pada saat itu, kedelapan prajurit itu sudah terluka, dan mereka tampaknya hampir tidak bisa bertahan. Dia bahkan tahu bahwa yang terkuat di antara 8 orang itu mengatupkan giginya dengan mata memerah. Jack menghela nafas saat dia mengaktifkan hukum ruang, menghilang dari tempatnya. Tangan Dagda sedikit gemetar. Rasa sakit di lengannya memberitahunya bahwa dia kehilangan waktu. Jika dia tidak segera mengakhiri pertempuran, maka dia tidak akan mampu menanggung lukanya lagi. Itu mungkin hanya berakhir mati di sana. Mata Eren merah. Dia sudah merencanakan yang terburuk. Dagda, kita harus meluncurkan serangan terakhir kita atau kita tidak akan punya waktu lagi. Kita sudah menghabiskan setidaknya sepertiga dari energi kita yang sebenarnya. Jika kita terus seperti ini, aku akan mati saja. Tidak peduli apa, setidaknya kita harus mencoba sesuatu. Bahkan jika kita harus mati, setidaknya kita akan mati dengan baik. Dagda memandang Eren dengan emosional. Berbagai emosi mengalir di kepalanya. Ingatannya terus-menerus muncul. Dia telah meninggalkan keluarganya untuk berpartisipasi dalam tes klannya, dan dari bakatnya, dia telah menjadi murid batin, perlahan-lahan naik ke atas. Bab 3565. Banyak master telah kalah darinya dalam perjalanannya untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum dia menjadi murid terpilih, dan dikirim ke dunia berputar oleh klannya. Dia masih ingat apa yang dikatakan kepala klannya sebelum dia pergi. Dia diberitahu untuk berhati-hati terhadap bahaya. Meski ada peluang di mana ada bahaya, dia tetap harus berhati-hati. Hidupnya adalah yang paling penting. Dia diberitahu untuk memastikan dia meninggalkan dunia berputar hidup-hidup. Dia telah meyakinkan semua orang bahwa dia tidak akan mengecewakan mereka dan bahwa dia akan menjadi seseorang yang benar-benar kuat setelah melewati dunia berputar. Mimpi-mimpi yang pernah dia miliki dengan cepat menghilang. Meski dia tidak mau mengakuinya, kenyataannya ada tepat di depan mereka. Peluang mereka bertahan hidup mungkin hanya 30%. Bahkan 30% bisa dianggap terlalu tinggi. Prajurit lain di sekitarnya juga mulai menangis. Mereka bisa menebak apa hasilnya juga. Kematian adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Meskipun mereka tahu bahwa dunia berputar adalah tempat yang penuh dengan kematian, mereka benar-benar merasakan ketakutan saat berada tepat di depan mereka. Dagda menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk membuang pikiran itu ke samping. Dia berteriak, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah melihat mereka sekarang, dan kura-kura merah harus menjadi yang terlemah. Ini satu-satunya kesempatan kita, jadi dengarkan perintahku nanti." Pria berjubah hijau hampir menangis, "Aku merasa ini terlalu berbahaya. Kita mungkin tidak bisa melakukannya." Dia benar-benar ketakutan saat itu. Bagaimanapun, itu adalah situasi paling berbahaya yang pernah dia alami. Bibir Eren menegang saat dia berbalik untuk menatap pria berjubah hijau dengan dingin. "Ini adalah kesempatan terakhir kita. Singkirkan rasa takutmu. Bahkan jika kita mati, setidaknya kita harus mencoba." Kata-kata Eren menggerakkan hati mereka. Mereka berdelapan mengatupkan gigi saat mencoba menenangkan diri, menunggu perintah Dagda. Dagda menusukkan pedangnya ke depan lagi, dan cahaya merah melesat tepat ke lidah besar katak es. Lidah Ice Toad bisa menembak sejauh 20 meter. Ada cairan lengket dan menjijikkan di atasnya, dan juga sangat dingin. Cairan akan menempel pada apapun yang disentuh lidah, dan es akan terbentuk di sekitar tempat yang disentuhnya. Kecuali mereka merobek daging mereka, mereka akan benar-benar terbungkus oleh lidah yang panjang, tidak akan pernah bisa keluar. Memaksa lidah ke belakang, Dagda terengah-engah. Pada saat itu, dia masih memulihkan kekuatannya. Tepat saat dia dalam kondisi terlemahnya, rubah itu meluncur ke depan untuk menyerangnya. Ekspresi Dagda menjadi gelap. Sangat mungkin dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Eren ada di ujung sana, dan tidak akan bisa menghubunginya.
Pria berjubah hijau yang paling dekat dengan Dagda segera membantu. Namun, sebelum pria itu bahkan bisa melakukan apapun, dua bola api seukuran kepalan tangannya diluncurkan ke arahnya. Pria berjubah hijau itu terpaksa membela diri, kehilangan kesempatan untuk membantu Dagda. Hati Dagda menggigil saat itu, merasa diserang oleh rubah setidaknya akan menyebabkan dia kehilangan setengah dari kemampuan bertarungnya. Dalam situasi yang begitu serius, itu sama saja dengan kehilangan seluruh anggota tubuh. Dia telah kehilangan kesempatan untuk menang. Namun, seberat apapun situasinya, Dagda tidak mau menyerah begitu saja. Dia menahan napas dan berencana memblokir rubah. Bab 3566. Pada saat itu, kepala rubah sangat dekat dengan Dagda. Matanya yang menyeramkan dipenuhi dengan niat membunuh. Cakarnya yang tajam mengenai pedang Dagda, dan Dagda dapat dengan jelas mendengar pedangnya mulai retak saat dipukul seolah-olah akan hancur. Dagda menutup matanya, mengetahui bahwa dia berada di batas kemampuannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatannya, aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan untuk membuatmu cedera serius terlebih dahulu. Dagda sudah siap mempertaruhkan segalanya, tetapi angin menderu kencang tiba-tiba terdengar datang dari jauh. Tepat setelah itu, dia mendengar rubah berteriak kesakitan. Dagda tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat seorang pria berjubah hijau tua memegang pedang abu-abu di tangan, memukul cakarnya dengan satu pukulan. Senjata utama rubah adalah cakarnya yang tajam. Pria itu benar-benar memotong cakar kanan rubah menjadi dua dari satu serangan. Darah berceceran di mana-mana. Dagda belum bisa bereaksi sama sekali saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Bau yang menyengat menyerang hidungnya, tapi itu tidak mempengaruhi Dagda sama sekali. Dagda memandang pria itu seolah-olah dia sedang melihat dewa. Yang lain akhirnya bereaksi juga. Mereka semua melebarkan mata saat mereka melihat pria itu dengan heran. Eren mau tidak mau berkata, sangat kuat. Mereka telah melawan rubah begitu lama dan sama sekali tidak dapat memberikan kerusakan yang signifikan pada rubah. Namun, pria itu telah mengiris salah satu cakar rubah saat pria itu menyerang. Jurang di antara mereka terlihat jelas. Suara Dagda agak serak, tapi dia tetap berkata, terima kasih banyak. Jack berbalik dan sedikit mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Tiga prajurit dari dunia kelas 2 yang sedang menonton tidak bisa tetap tenang pada saat itu. Mereka bertiga telah berusaha keras untuk memancing binatang buas itu ke sana sehingga 3 binatang buas dan 8 prajurit akan bertarung habis-habisan dan akhirnya terluka sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Namun, seseorang tiba-tiba muncul dan mengganggu rencana mereka. Yang di tengah adalah pria berambut pendek. Pria berambut pendek itu menatap Jack dengan dingin, dan matanya penuh amarah. Jack mengejek pria berambut pendek itu. Jack adalah orang yang berprinsip. Jika pihak lain tidak melakukan apapun padanya, maka tidak masalah apakah mereka dari dunia kelas 3 atau 2, Jack tidak dapat menyerang mereka terlebih dahulu. Namun, kali ini, Jack muak dengan metode tercela mereka. Orang-orang sombong itu selalu memperlakukan prajurit dari dunia kelas 3 sebagai mangsa yang bisa mereka lakukan dengan apa saja. Metode yang mereka gunakan sangat licik. Selain para pejuang yang sangat egois dari dunia kelas 3, orang lain tidak akan bisa tetap tenang saat melihatnya. Pria berambut pendek itu mengeluarkan senyum jijik saat dia menatap Jack. Jack memakai topeng, jadi dia hanya bisa melihat mata dingin Jack. Pria berambut pendek itu berkata, kamu sedikit terampil, tapi jangan terlalu senang. Tidak peduli seberapa terampilnya kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup karena kamu memutuskan untuk ikut campur. Kamu akan mati di sini seperti 8 keping sampah itu. Itu akan menjadi harga yang harus kau bayar karena mengganggu kami. Bab 3567. Nada pria berambut pendek itu sangat dingin. Ketika 8 prajurit mendengar itu, ekspresi mereka menjadi sangat gelap. Eren berteriak, kaulah yang seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan memastikan kamu membayar harga besinya. Eren merasa dia akan meledak karena amarahnya. Orang-orang itu berbicara dengan cara yang menjijikkan. Pada saat itu, dia benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya untuk membuat ketiganya membayar. Jack menyeringai, tidak mengatakan apa-apa. Yang lain tidak mengerti apa maksud pria berambut pendek itu,
tapi Jack mengerti. Selain ketiganya, masih ada 3 lagi yang bersembunyi dalam formasi penyembunyian tidak jauh dari situ. Jika mereka berenam menyerang bersama, itu akan sangat sulit. Karena itu, pria berambut pendek itu bertingkah sangat arogan. Namun, Jack tidak keberatan. Bahkan dengan 3 lainnya, dia masih memiliki kemampuan untuk membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Rubah untuk sementara berhenti menyerang setelah setengah dari cakarnya hilang. Itu mundur dan menjilat lukanya, tetapi matanya penuh amarah. Jack benar-benar membuat marah binatang itu, dan dengan temperamen binatang itu, tidak mungkin dia melepaskan Jack. Itu sangat cocok dengan Jack. 2 binatang lainnya telah berhenti sejenak karena apa yang terjadi juga. Medan perang yang intens tiba-tiba menjadi sangat sunyi, tetapi semua orang di sana tahu bahwa itu hanyalah kedamaian sementara. Tidak butuh waktu lama untuk kedamaian itu rusak. Ketiganya dalam formasi penyembunyian tercengang saat Jack muncul. Lagi pula, Jack baru saja lewat dan sepertinya tidak bertingkah aneh sama sekali. Namun, Jack tiba-tiba muncul begitu saja, yang membuat Reyes mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tanda seru. Mengapa orang ini tiba-tiba muncul di sana? Bukankah dia bergerak maju? Mengapa dia tiba-tiba berbalik? Apakah dia tiba-tiba mengubah posisinya? Keberatan. Apakah dia tidak berencana untuk ikut campur, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut campur? Morrison berbalik dan memutar matanya ke arah Reyes, "Apa yang kamu katakan?" Lagi pula dia sudah berada di medan perang, jadi apa gunanya mencoba mencari tahu mengapa? Saat ini, kita perlu mencari cara untuk menghadapi ini. Reyes terdiam setelah kata-kata Morrison. Goran menghela nafas dan berkata, "Apakah ini waktunya untuk bertarung?" Diam. Morrison tahu cara membaca suasana hati dan segera memutuskan untuk tidak terus bertukar kata dengan Reyes. Dia berkata, "Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi ke sana sekarang?" Aku merasa ketiga orang lainnya mungkin tidak dapat menangani situasi ini. Pria itu tampaknya tidak lemah. Dia berhasil mengiris cakar rubah dalam satu tebasan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Goran mengangguk ketika berbagai pikiran muncul di kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kita akan menunggu sedikit lagi. Ini bukan waktunya untuk menyerang. Kita harus menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah sebelum kita menuai keuntungan, dan tidak bergabung terlalu dini, menyeret diri kita sendiri di dalam. Kami bertiga tidak secepat 3 lainnya. Jika kami bergabung sekarang, kami bisa berakhir dengan cedera. Jangan lupa apa yang harus kami lakukan, dan jangan lupakan tujuan kami." Petik 2. Morrison mengangguk dengan serius, merasa Goran benar. Situasinya tidak terlalu buruk saat ini. Jack menoleh untuk melihat Dagda. Saat itu, punggungnya menghadap ketiga prajurit, dan hanya 8 prajurit dari dunia kelas 3 yang menghadapnya. Bab 3568 Jack merendahkan suaranya dan berkata dengan cepat, "Dengarkan perintahku setelah ini." Jack mengatakannya dengan sangat cepat, dan biasanya, pihak lain akan ragu. Jack dapat dengan jelas mengatakan bahwa Dagda memiliki keraguan di wajahnya. Itu diharapkan. Meskipun Jack baru saja menyelamatkannya, bukan berarti Dagda akan sepenuhnya mempercayai Jack. Lagi pula, Dagda juga takut digunakan sebagai umpan meriam. Dalam situasi ini, akan sangat mudah untuk mengorbankan mereka berdelapan. Meski Jack bisa melihat keraguan-raguan Dagda, Dagda tetap mengangguk setelah beberapa detik hening. Tidak ada jalan lain. Tanpa Jack, dia mungkin sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan 8 dari mereka akan menemui kematian yang kejam. Jack mengangkat alis saat dia mengangkat tangannya untuk melepas topengnya. Wajahnya benar-benar terungkap ke-8 dari mereka. Ketika mereka melihat wajah Jack, mereka semua melebarkan mata. Eren menganga, merasa sangat terkejut. Dagda hampir kehilangan suaranya, "Itu kamu." Petik 2. Ternyata itu Jack. Jack yang prajurit biasa dari dunia kelas 3 semuanya dianggap sebagai pahlawan. Jack telah menyelamatkan para prajurit dari dunia kelas 3 lebih dari sekali tetapi seperti serigala yang jarang bergerak dalam kelompok manapun. Setelah mencapai sesuatu, Jack akan segera menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka tidak percaya betapa beruntungnya mereka bertemu Jack pada saat yang genting. Eren mulai bernapas berat. Dia sangat mengagumi Jack. Dia tahu bahwa Jack berasal dari benua Hestia.
Fakta bahwa Jack berhasil mencapai ketinggian seperti itu dalam hal keterampilan benar-benar patut dihormati. Sekalipun Jack memiliki beberapa rahasia, Jack tetap harus mengandalkan bakatnya sendiri. Jack mengerutkan kening dan berkata, "Jangan kaget. Kita tidak bisa membiarkan mereka menebaknya." Saat dia mengatakan itu, mereka semua menyadari bahwa Jack telah melepas topengnya setelah berbalik untuk tidak memberitahu lawan mereka tentang identitasnya. Dia berencana menangkap mereka lengah. Ketika Jack melihat bahwa 8 dari mereka sangat patuh, dia segera memberikan tugas mereka. Kedelapan dari mereka mengangguk, memastikan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan Jack di sisi mereka, mereka semua penuh percaya diri. Jack berbalik lagi, dan ketiga binatang itu mulai bergerak lagi. Sebelumnya, serangan mendadak Jack telah menanamkan rasa takut pada hewan-hewan itu, tetapi itu masih tidak bisa menghalangi ketiga monster itu untuk ingin membunuh manusia. Kecuali jika mereka merasa hidup mereka dalam bahaya, mereka sama sekali tidak akan berbalik dan lari. Lagi pula, mereka bisa mendapatkan bloodbath hanya dengan membunuh manusia. Setelah menyerap manik-manik darah, mereka akan menjadi lebih kuat. Manusia pada dasarnya memindahkan harta di mata mereka yang tidak akan mereka lepaskan dengan mudah. Jack mengabaikan binatang buas itu saat dia melihat ketiga prajurit itu. Pria berambut pendek itu menatap tepat ke arah Jack. Jika tatapan bisa membunuh, Jack pasti sudah mati ratusan kali. Jack menatap Dagda dan yang lainnya, dan 8 dari mereka mengangguk pada saat yang sama. Jack menyeringai saat dia mulai membentuk segel. Sebuah cincin seukuran kepala muncul di depan Jack. Rune merah yang terus berubah ada di atas ring, dan cahaya menyinari wajah Jack, membuat Jack terlihat menyeramkan. Jack menembak ke depan dengan sangat cepat. Miliknya. Targetnya adalah mereka bertiga yang sangat cepat. 8 lainnya akan menahan ketiga monster itu agar monster itu tidak mengganggu Jack. Mereka bertiga tercengang saat melihat Jack menyerbu mereka sendirian. Mereka telah melihat Jack memberikan perintah juga, tetapi mereka tidak pernah menyangka Jack akan meminta prajurit ke-8 untuk menahan ketiga binatang itu sementara dia mencoba melawan mereka bertiga sendirian. Pada saat itu, mereka merasa sangat terhibur. Orang itu mungkin ahli, tapi mereka punya 3 orang, sementara dia sendirian. Mereka merasa seperti baru saja melakukan bunuh diri dengan menyerbu mereka. Bab 3569. Pria berambut pendek itu mengejek saat dia mulai membentuk segel. Segel yang tak terhitung mulai menyatu ke dalam pedang yang ada di tangannya. Mereka bertiga sama sekali tidak takut pada Jack, merasa Jack bertindak terlalu berani. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka bertiga masih berencana menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama, mengaktifkan teknik mereka saat mereka menyerang Jack. Jack bahkan tidak berkedip. Jika dia tidak membawa Soul Sky ke tahap kedua, Jack mungkin tidak akan begitu percaya diri. Namun, itu berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki teknik peringkat Dewa Badai. 3 di depannya hanya memiliki teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah yang paling banyak berada di tahap kedua atau ketiga. Bahkan jika mereka bertiga menyerang bersama, mereka tetap bukan tandingan Soul Sky. Soul Burst Ring berkembang pesat di udara, benar-benar mengelilingi 3 teknik yang menyerbu Jack. Mereka bertiga merasakan gelombang energi menggelora menyerang mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar 3 ledakan di dekat mereka. Mereka memandang saat teknik mereka sendiri benar-benar hancur, menghilang, dan mereka benar-benar terpana. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka tidak akan mudah dihadapi, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu kuat. Bahkan mereka bertiga yang bekerja sama-sama sekali bukan tandingannya. Setelah Soul Burst Ring menghancurkan ketiga teknik itu, ia terus menyerang mereka. Mereka bertiga baru saja menghabiskan semua kekuatan mereka dan sangat lemah. Mereka mencoba mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Soul Burst Ring menyelimuti mereka dan meledak lagi. Mereka bertiga mati dalam sekejap. Jack hanya menggunakan beberapa detik untuk melakukan semua itu. Prajurit lainnya masih menahan ketiga binatang itu. Ledakan itu menarik perhatian mereka, dan mereka menoleh untuk melihat ketiga prajurit sombong itu benar-benar hancur berantakan, jatuh ke tanah dengan darah berceceran di mana-mana. Dagda benar-benar terpana, dan hampir terkena cakar sisa rubah merah itu.
Mereka semua menganga saat mereka menatap Jack dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa Jack sangat kuat. Mereka telah mendengar cukup banyak cerita tentang Jack, tetapi secara pribadi melihatnya sangat berbeda. Mereka bertiga kehilangan kata-kata karena shock. Bukan hanya mereka yang terkejut. Goran dan yang lainnya juga benar-benar membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Jack bergegas maju, pikir mereka bahwa Jack akan mati. Lagi pula, Jack melawan 3 musuh sendirian. Namun, justru sebaliknya, Jack bertarung melawan ketiganya dan menang tanpa tekanan sama sekali. Morrison mau tidak mau berkata, itu monster. Ya Tuhan, dia benar-benar monster. Keterampilan itu bahkan akan mampu melawan mereka yang berada di dunia kelas 2 teratas. Yang paling penting, prajurit kaliber itu, bukankah seharusnya mereka semua berada di bagian terdalam dari wilayah dalam? Mengapa salah satu dari mereka tiba-tiba muncul di sini? Mereka bertiga terkejut dan bingung. Reyes berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerah? Atau haruskah kita pergi? Morrison sangat cemas mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu katakan? Pergi. Apakah kamu ingin mati? Tidakkah kamu melihat bagaimana ketiganya mati? Bab 3570. Morrison merasa Reyes gila bahkan untuk menyarankan itu. Bahkan jika mereka bertiga sedikit lebih kuat dari 3 lainnya, mereka tidak lebih kuat. 3 lainnya telah kalah begitu mengerikan bahkan ketika mereka tidak menahan diri. Jika mereka bertiga bergegas, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Morrison berkata dengan marah, apa yang ada di kepalamu? Kamu sangat ceroboh. Tidak bisakah kamu memikirkan konsekuensinya? Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu bisa bergegas ke sana sekarang dan melawannya, pria sampai mati. Jangan seret kami bersamamu. Reyes sangat marah ketika mendengar itu. Wajah Reyes memerah saat dia berkata, kamu omong kosong. Yang kamu lakukan hanyalah berbicara dan berbicara, tetapi ketika ada bahaya, kamu berlari lebih cepat dari orang lain. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Keduanya mulai bertengkar, dan apa yang mereka katakan membuat Goran mengerutkan kening. Keduanya praktis saling mengutuk leluhur satu sama lain. Mereka tidak pernah menyukai satu sama lain, dan tidak keberatan jika orang lain mati di tempat. Goran akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan memelototi mereka, diam sekarang. Izinkan saya mengatakan ini lagi. Ini bukan waktunya untuk bertengkar seperti ini. Jika mereka terus bertarung seperti itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mereka berada dalam momen yang sangat mengerikan, tetapi keduanya sepertinya tidak tahu sama sekali situasi yang mereka hadapi. Mereka tidak bisa emosi. Goran sangat menyesal membentuk tim dengan mereka berdua. Siapapun dengan setengah otak tidak akan memilih untuk melawan rekan tim mereka sendiri pada saat seperti ini. Keduanya langsung tutup mulut setelah dimarahi. Goran menghela nafas saat dia melihat mereka dengan penuh kebencian sebelum melihat ke medan perang. Setelah membunuh ketiga prajurit itu, pria bertopeng itu tidak berurusan dengan binatang buas itu. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Kedelapan prajurit itu masih bertahan melawan binatang buas, tetapi mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi apa yang diinginkan pria bertopeng itu? Jika dia tidak membantu mereka, kedelapan prajurit itu tidak akan bisa mengalahkan binatang buas itu. Bahkan jika salah satu binatang itu sudah terluka, apakah dia tidak akan membantu? Apakah pria bertopeng itu punya rencana lain? Apa yang dia pikirkan? Berbagai pemikiran itu ada di benak Goran. Sebenarnya, Goran sudah memutuskan untuk mundur. Lagi pula, orang itu mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi dia masih terlalu kuat. Dia pasti tidak akan cocok untuk orang itu. Selain itu, ada 8 prajurit lainnya. Setelah hening beberapa saat, Goran akhirnya angkat bicara. Dengar, apapun yang terjadi nanti, kalian berdua diam. Kita akan menonton sampai pertempuran berakhir dan mereka meninggalkan tempat ini sebelum kita mundur. Bahkan tidak berpikir untuk berbicara tentang takut atau berani, kan memahami. Mendengar itu, Morrison menghela napas lega. Meski Reyes rela bertarung, Reyes tetap tahu bahwa pilihan Goran adalah pilihan yang tepat. Jika mereka bertiga bergegas maju begitu saja, tidak mungkin mereka bisa menang. Pria bertopeng itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Mereka bertiga tidak akan cocok untuk pria bertopeng bahkan bekerja sama.
Jack hanya melayang di udara, melihat pertempuran antara 8 prajurit dan binatang buas. Bersambung.